Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Mang Cewice, Mirsa Paul TV di mana bae berado. Selamat, salam semangat tentunya pagi ini, salam sehat. Betul. Halo Palembang kembali hadir menyapa dari Studio 2 Paul TV. Memang punya kita dengan sejumlah pastinya informasi dan narasumber-narasumber yang pastinya bakal ngenjuk ke informasi dan juga menginspirasi nih Sarah. Dan pagi hari ini berewang bersama Mang Cek Agai. Dan aku Cek Sarah, tentunya kita tadi seperti yang udah disounding sama Kak Hagai akan bincang-bincang lah juga ya, sosok-sosok inspiratif. Dan Betul tentunya sekali. di hari ini juga ini sudah menjelang hampir Ramadan, kurang ya? lebih Ramadan, jadi Betul. suasana itu sudah terasa. Apa nih persiapan-persiapan dari Sarah? Yang Dewe? pasti sehat dulu Kak Hagai, Oke. karena untuk puasa itu kan dibutuhkan fisik yang kuat. Iya. Nah, jadi di musim hujan kayak ini, pemirsa di rumah harus menjaga kesehatan agar bisa fit kagaknya pas Cara mana puasa. caranya menjaga kesehatan? Caranya dengan makan teratur, Oke. olahraga seperti dirimu. Oh iya. Gitu. Harus dong, harus semangat. Dan juga olahraga pagi itu memberikan hormon endorfin gitu ya. Jadi kita lebih happy juga pastinya. Bahagia ya. Karena sehat itu bukan cuma masalah fisik, Sarah. Tapi finansial juga. Finansial gitu ya. Kantong sehat akan memberikan hati yang sehat ya. Betul. Kesehatan mental juga zaman sekarang kan perlu sangat dikonsernin oleh anak-anak muda kan. Nah, mental health. betul. Ini sudah muda, dia freedom finansial pula. Wow, luar Kurang biasa apa ya. lagi Masih ya? muda, belaga, ya kan, sukses. Kasih dan utang. Kasih utang, duit banyak ya, itu yang dicari ya. Dan kita bakal ngobrol dengan gadis Palembang Siko ini yang juga sangat berprestasi, Mang Cewice Mirsa Paul TV. Jadi tetap stay tune. 3 segmen ke depan kita bakal bahas banyak, kita bakal gali banyak informasi. Betul. Dan juga ngobrol-ngobrol, dan ini pastinya daging galau dan juga menginspirasi seluruh pemirsa Paul TV di Sumatera Selatan. Langsung Dengan ya. tema hari ini apa, Sarah, temanya? Perempuan inovasi dan entrepreneurship. Betul, karena besok rupanya ini adalah hari wanita sedunia, Women's Day ya. Tahu nggak, Sarah? Lupa Ya. karena belum ada Enggak tahu, enggak apa-apa. Aku juga baru tahu. Aku juga baru tahu, Sarah. Enggak apa-apa kalau enggak tahu. Nah, jadi kita langsung sapa aja di sini pemirsa dari entrepreneur muda Palembang, Risya Monica. Selamat pagi, Risya. Pagi. Sarah. Tampaknya bule banget ya. Iya. Asli mana emang Risya? Komering loh. Oh, Komering. Komering. Komering rupanya ini ya, ada baratnya. Tapi memang kalau orang Komering tuh ciri khas putih kan. Sebenarnya karena Palembang nggak sih? Benar. Iya, yang asli ya. Nggak ada ini ya, nggak ada blasterannya ya, campuran. Arab sedikit, tapi Arab. makanya udah nggak terlalu kental sih dari pap mamanya kakek itu. Sama sih kayak Sarah ya. Sarah campuran apa kemarin? Iya, Arab maklum tapi. Arab malam, iya. Orang Arab ya. saya itu, Nah, kan? jadi Risya ini merupakan salah satu wanita yang sangat menginspirasi. Mungkin sebagian pemirsa Paul TV juga sudah tahu, sudah kenal dengan Risya. Mungkin sudah jadi followersnya juga nih di sosial media. Nah, jadi kita akan bahas. Mungkin pertama kita remind lagi nih, perkenalan lagi. Betul. Risya Monica. Wah, Risya Silakan, Monica nih. Risya, Boleh, kenalin silakan dirinya. kenalin dirinya. Iya, aku Risya Monica, asli dari Komering ya, dusun Komering yang dicintai ya. Tapi mostly dari kecil juga dari Palembang, dari lahir, gue terus cuman kuliah doang sih ke luar kota di Bandung. Tapi akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Palembang untuk kerja, untuk usaha di sini, untuk bangun ya kota Palembang gitu. Dan basicnya emang di bisnis, karena dari orang tua juga emang udah dagang gitu, jadi aku belum pernah kerja di corporate dan pernah dulu magang pas zaman kuliah tuh kayaknya udah nggak cocok di corporate, jadi emang larinya ke bisnis gitu. Oke. Benar. Emang ada wong-wongnya Sarah ya yang tidak cocok untuk jadi begawi sama wong, contohnya. Sudah biasa jadi bos. Iya, maksudnya merintis dewe, ya kan, lebih nyaman dengan berkarya sendiri gitu. Betul, apalagi kalau sudah ada modalnya, lebih baik untuk membuka peluang pekerjaan untuk yang lain. Iya, bisa. Setuju. Nah, tapi ngomong-ngomong langsung deh kita tanya, sebagai businesswoman, ini bisnisnya apa? Aku di F&B, di kedai restoran, sama juga di fashion. Jadi aku juga jual baju, jual tas, gitu. Jadi rata-rata yang aku jual tuh emang barang dan produk gitu. Oke, itu made sendiri atau ngulo ibaratnya tuh? Juang tuh? Kalau Apa yang ngulo itu? kayak reseller ya, Iya. Reseller ya. Kalau tas ya, jadi karena aku jualnya authentic brand, jadi emang reseller, jadi kayak ada yang baru, ada yang second gitu. Terus juga kalau di restoran ya pastinya bikin sendiri.
Iya, branded ya kalau yang ini barang-barang tas dan lain-lain fashionnya Iya. ya. Oke. Kelihatan dari yang jual ya memang ya. Oh, kalau Sarah yang jual lain. Cendol. Apa yang kau jual? Cendol, cilok. Uang jangan. Nggak boleh. Jangan. Nggak boleh lagi Sarah jual uang ya. Astagfirullah. Nah, Mau Risya. Ramadan loh, jangan gitu ya. Astagfirullah. Nah, Risya Monica Kainde. Bukan ya? Nggak ada Kainde di belakangnya ya? Nambah ya. Masuk Nambah kakak. deh. Langsung ya? Mentang-mentang bening ya. Iya. Ini kan Women's Day internasional ya. Nah, jadi dari Risya Dewe ini memaknai Hari Perempuan ini sekarang kayak mana sih dengan era digital, dengan kemajuan sekarang? Oke, aku tuh baru merayakan Hari Perempuan yang bener-bener ngerasa ini sakral tuh semenjak aku ikut Miss Earth tuh 2018. Karena sebelumnya sama kayak Sarah aku nggak tahu tuh Hari Perempuan kapan. Oke. Jadi semenjak ikut Miss Earth 2018, akhirnya tiap tahun aku ingat tuh tanggal 8 Maret. Dan aku ngerasa nggak tahu ya, aku tuh suka banget kalau misalkan sesama wanita itu kita saling support. Jadi kalau misalkan di Hari Perempuan nih, aku biasa sama teman-teman terdekat tuh kumpul. Yang biasa aku lakuin, terus aku tuh kan orangnya juga nggak suka gosip gitu kalau kumpul. Yuk kita bikin resolusi apa nih di tahun ini, kan Maret kan masih awal tahun. Yuk kita bikin apa kayak gitu. Jadi aku ngerasa Hari Perempuan ini ya nggak cuma satu hari dalam setahun aja, tapi maksudnya sebagai apa ya, trigger recharging energi lagi gitu. Kita perempuan juga harus tetap berkarya. Oke, Wow, berarti luar kemungkinan besok di tanggal 8 kan? Tanggal 8 Berarti besok. udah bikin reschedule buat meet up sama teman-teman terdekat. Oke. Boleh ikut nggak itu Sarah? Hah? Itu tadi Sarah, buat apa? Risya, Sarah namanya ikut nggak? Oh, kira kakak nak Melo. Tadi mau Oh iya, kan juga Melo sih sebenarnya. Jadi pemirsa, informasi tadi Risya udah spill dikit bahwa Risya ini pernah menjadi perwakilan Sumatera Selatan, Ya, betul? Sumsel ya? betul. Menjadi perwakilan Sumsel di ajang Miss Earth Indonesia itu tahun 2018. 18. Nah, mungkin kita bahas juga ini boleh cerita dikit. Miss Earth berarti Miss Bumi nih ya. Nah, itu berarti pageant juga tapi lebih khusus ke apa tuh? Ke Lingkungan. lingkungan. Ke Boleh lingkungan. diceritain dikit Risya? Ya, jadi emang visi misinya lebih ke arah lingkungan, dan di saat itu alhamdulillah aku juga dapat gelar Miss Earth Eco Lifestyle. Jadi kayak ke lifestyle sehari-hari itu emang harus basic tuh eco gitu, Oke. lingkungan. Tapi emang basicnya lingkungan. Jadi kita juga diajarin di sana tentang cara daur ulang kayak gitu-gitu. Jadi emang semuanya tentang peduli lingkungan. Jadi yang bisa aku lakuin sekarang ke orang-orang terdekat juga dari hal kecil, misalkan kayak minum air botol plastik gitu, aku sudah mulai mengurangi kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakuin hal sederhana itu aku berusaha influence ke orang-orang terdekat. Luar Oke. biasa ya. Jadi Miss Bumi, mencintai bumi lebih lagi ya pastinya ya. Tapi Risya Bumi tuh aja dicintain, apalagi Iya. kamu loh. Betul. Tapi ada persamaan Bumi sama Risya. Apa tuh? Apa tuh? Sama-sama ada gravitasi. Oh, tarik. Iya. Mungkin Oke, boleh oke, dikasih tahu oke. nggak? Ini alasannya kemarin ikut di 2018 berarti masih kuliah. Masih kuliah tuh lagi hektik ya, semester 5. Nah, lagi semester 5 masih hektik. Oh, lulusan corona dia mah. Ya 2019 Enggak, almost, ya. hampir. Hampir ya, Hampir. sebelum corona ya. 3 bulan sebelum Kok bisa corona. mutusin untuk ikut Miss Miss Earth itu, Risya? Karena dulu emang suka pageant ya, jadi kan dulu aku sempat bujangga di Palembang. Terus aku tuh emang mau benci kamera sih, jujur aja. Jadi dan sempat beberapa main film, jadi sebenarnya pengen arahnya juga ke entertain. Jadi mungkin itu sebagai link atau batu loncatan juga gitu, cari pengalaman juga. Jadi waktu ajang yang cocok aku di tahun itu Miss Earth, sebelum persiapan ke pageant-pageant lainnya. Cuman setelah aku ikut Miss Earth, kayaknya udah deh kalau untuk urusan pageant ini yang terakhir kayak gitu. Jadi Cukup ya. Cukup. Setelah itu mungkin kalau emang ada jalan lain di luar pageant ke arah entertain, aku akan lebih pilih itu daripada pageant. Oke. Oke, jadi Tadi berarti apa tuh? jadi tadi main film udah. Oke. Main film apa tuh, Risya sempat? Dulu aku main sama Kang Sule, zaman-zaman SMA, iya 3 SMA. Jadi dulu teater dulu suka, ini kayaknya aku suka acting nih gitu kan. Akhirnya 3 SMA aku coba untuk casting Jakarta, akhirnya beberapa main episode sama Om Sule. Itu nagih banget, akhirnya diajak produser aku move ke Jakarta, tapi aku lebih memilih kuliah di Bandung karena ada abang aku di situ. Berharap itu kan bisa PP tuh Bandung Jakarta, ternyata nggak bisa juga kalau udah kuliah di
di desain tuh udah nggak bisa ditinggalin. Jadi sempat selama kuliah tuh ya matilah mimpi aku di entertain. Aku ngejarnya setelah kuliah, COVID. Jadi kayaknya emang belum rezekinya di situ ya. Sekarang dagang. Oke, nanti dicoba karena Jakarta, lagi ya. iya coba lagi. Nanti masih coba di muda. Pal TV saja. Jadi mampunya gitu. Masuk ya. Betul. Karena Jakarta Bandung dulu mungkin tidak sedekat sekarang ya. Iya, Karena betul. sekarang kan paling kadang 1,5 jam udah 2 jam udah nyampe. Iya, Apalagi bener. pakai kereta cepat kan. Sekarang ada wushu tuh. Betul sekali. Makanya. Risha filmnya tadi sama Kang Sule. Nagih. Kalau Hage filmnya beranak dalam gelok. Dan kubur. Iya. Dalam kubur. Puas ya. kau Sarah. Jadi banyak nih pengalamannya ya di pageant sudah, lalu di perkuliahan juga ngambil apa? Desain interior. Desain interior. Kalau Sarah ambil apa? Kuliah? Ngambil hikmahnya Be, kan kemarin kan? Sama kan kita kan jurusan kita ngambil hikmahnya Be. Iya betul. Yang Oh. penting dapat Iya, ijazah. nah, boleh ya itu. Ini tidak Yang menginspirasi kita. berguna belum Iya. selesai. Kuliah kan harus benar-benar, Sarah. Betul. Ini Women's Day tuh. Kamu kan woman juga. Iya, harus kamu nggak boleh menginspirasi. motong omongan Iya. orang. Tadi belum selesai. Siap. Ya begitu. Jadi bakal banyak yang bakal kita bahas dengan Risha ini, pemirsa. Ya. Karena menarik ya, banyak cerita hidupnya menarik yang bisa kita gali. Kayak Betul. tadi seorang mahasiswi desain Berprestasi. interior, lalu memilih ke pageant dan juga sempat main film. Nah ini menarik nih. Jadi emang dari sebelumnya sudah suka teater ya? Iya, dari SMA aku dari situ SMA udah 3 tahun tuh di teater. Oh, maksudnya belajar les atau emang ekskul di sekolah? Ekskul di sekolah. Jadi emang aku tekunin banget 3 tahun tuh sering pentas teater dan film pendek juga ya dulu zaman SMA. Kayaknya emang ada passion di film gitu. Jadi ya sempat coba juga di 3 SMA main sama Om Sule. Oh, nah itu kayak mana bisa kepilih main bisa film? Karena bergabung ada semua dengan orang itu. bisa punya kesempatan itu. Ke Jakarta. Ke Jadi Jakarta. emang ada manajernya juga yang emang narik aku gitu. Kayaknya kamu cocok deh di film. Akhirnya aku coba percayain nama beliau, udah almarhum si manajer aku itu untuk dibawa casting. Casting itu dari 20 casting itu cuma satu yang keterima. Ternyata emang gak segampang itu untuk main film. Jadi alhamdulillah keterimanya langsung main sama Om Sule ya. Laki bener-bener juga ya? Laki banget sih. Oke, kalau untuk sekarang adakah keinginan lagi ataupun juga rencana ke depan nih buat main film lagi? Pengen sih, cuman karena mungkin sekarang fokusnya udah nyari duit di bisnis ya, jadi aku tuh belum kepikiran untuk stay for good di Jakarta gitu, karena semua kerjaan aku di sini. So apalagi kan kalau anak perempuan tuh kayak makin dewasa tuh pengen deket sama orang tua sebelum diambil orang gitu kan. Oke, jadi betul. untuk sekarang belum sih, masih fokus ke cari duit di Palembang aja. I see, luar biasa ya. Kita bakal ngobrol lagi lebih dalam dengan Risha Monica. Pemirsa jangan kemana-mana, Halo Palembang bakal balik setelah yang lewat Ciko ini. Ya, terima kasih Mang CBC Mirsa Pal TV masih bersama kami dari Studio 2 Pal TV dengan program Halo Palembang hari ini. Kita edisi memperingati Women's Day Internasional besok 8 Maret 2024. Tentunya hari ini dengan wanita muda menginspirasi seluruh masyarakat yang ada di Palembang dan juga Sumatera Selatan dengan berbagai prestasinya Sarah dan juga pencapaian-pencapaian dan karirnya sekarang yang juga luar biasa. Betul, muda, cantik dan berbakat, entrepreneurship. Betul sekali. Dan single. Apa? Dan single. Dan single. Wow. Oke. Siap maju 2024? Iya, maju Iya, kemana? iya. Pilkada, yuk. Iya. Siap. Entrepreneurship. Nah, sebagai entrepreneurship ini, Risha, gimana sih peran perempuan dalam entrepreneurship ini? Boleh dikasih Oke. tahu sama pemirsa di rumah. Kalau aku sih pengennya juga selalu sharing ya sama orang-orang sekitar aku, khususnya perempuan gitu kan. Perempuan itu harus punya value gitu. Karena aku tuh nggak suka banget gitu kalau teman-teman aku udah punya prinsip antar gue nikah mau sendiri aja, ikut suami aja, suami, bergantung betul, sama betul. suami, dikasih pendapatan sama suami. Ya maksudnya menjadi ibu rumah tangga juga suatu pekerjaan yang sangat mulia ya. Cuman aku tuh suka bingung gitu kalau misalkan lihat laki-laki membiarkan istrinya untuk tidak
bekerja, bahkan yang dulunya kerja dan harus berhenti, itu tuh bakal memanjakan kita dan kita tuh sebagai perempuan tidak grow gitu. Nanti kalau misalkan someday kita ditinggali oleh ajal, oleh hal-hal yang tidak diinginkan, kadang kan cewek kebingungan tuh, tuh gue harus ngapain di saat kita tuh tidak ada skill, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakuin gitu. Kadang ibu-ibu harus menghidupkan anaknya 3, 2 di saat dia belum pernah bekerja, kan dia pasti shock banget gitu kan. Jadi makanya aku tuh selalu punya pemandangan bahwa kita juga harus punya usaha yang bisa kita jalani sendiri, minimal untuk diri kita sendiri deh gitu. Betul, Oke, setuju setidaknya sih. berdaya dulu ya. Iya. Betul. Jadi Setuju nggak, kalau- Sarah? Walaupun setuju dong. Jadi Setuju. walaupun nggak kerja minimal harus berdaya Iya. gitu. Apapun itu dilakukan yang pasti bermanfaat untuk diri sendiri, yang Iya. pasti Betul. biar grow tadi ya, dan juga untuk orang lain. Nah, Risya ini kan berkarir sebagai seorang entrepreneur nih ya, ketika lulus kuliah. Nah, kenapa lebih memilih jalan jadi seorang pengusaha dibandingkan dengan corporate? Yang kita tahu masih zaman sekarang ini kan masih banyak pandangan bahwa setelah kuliah tuh ya kerja langsung ke perusahaan, kasih lamaran, atau bahkan ikut tes pegawai negeri dan lain-lain. Tapi Risya memilih untuk jadi entrepreneur. Iya. Alasannya mungkin bisa dikasih tahu. Sebenarnya untuk memilih entrepreneur itu jauh lebih susah loh Kak dibandingkan kita untuk kerja orang lain, karena kan kita sebagai the owner ya. Rugi, untung, senang, nggak senangnya itu kita telan sendiri gitu. Bahkan di saat COVID tuh ada rugi, kita harus tetap kasih gaji ke karyawan, itu jauh lebih berat sih. Cuman kenapa aku milih di posisi kayak gini? Karena pertama aku pernah magang di corporate, kayak aku nggak cocok gitu. Karena aku orangnya lebih suka di lapangan, terus lebih gak suka diatur kayak gitu. Terus kedua aku ngerasa pengen kerjanya lebih fleksibel dan waktu keluarga lebih banyak, itu sih. Dan yang ketiga, jadi ya aku bisa membiasakan diri kalau misalkan terjadi ibu rumah tangga, jadi istri seseorang gitu, aku nggak harus terikat sama kantoran dan waktu aku bisa lebih banyak untuk keluarga. Oke. Betul, luar biasa. Jadi itu suka duka entrepreneur ya. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa apalagi di seminar-seminar motivasi nih ya. Betul. Ayo semua jadi entrepreneur, ayo semua bisa sukses, semua bisa jadi pengusaha. Iya. Setuju nggak Risya dengan pandangan itu? Setuju. Setuju. Ya, yang ngelihat peluangnya mau kayak gimana juga kan sebenarnya perempuan itu sendiri gitu. Dan kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan kita punya skill, kita punya value, kita punya kepercayaan diri yang tinggi, itu pasti ada aja yang bisa kita lakukan biar bisa jadi income kita sendiri gitu. Oke. Untuk jadi entrepreneurship nggak harus kita punya perusahaan PT yang gede-gede tuh, enggak sih. Jadi ya, apapun bisa kita lakuin. Sekarang dari yang nggak bisa jadi bisa, cuma bisa lewat YouTube. Ya kan zaman sekarang Betul. dari nggak bisa masak jadi bisa masak cuma dari YouTube, jualan gitu kan. Jadi banyak banget sih, jadi nggak ada alasan buat perempuan tidak berkembang sih sekarang. Oke, Risya. Jadi kalau ngelihat Risya nih kayaknya pede betul ya sebagai entrepreneurship yang oke jadi ini orang ini jadi Harus gini, dong, gitu harus ya. pede. Kalau Kalau cantik modalnya pede. siapa, Risya? Kalau untuk urusan dagang, my mom. Oh. Kalau untuk urusan dagang itu mami aku sih, karena emang dari kecil wah kayak bendahara keuangan keluarga, terus juga trik-triknya juga dari mami aku, kan orang Minang juga sih ya. Oh, Karena emang basic orang Minang itu kan dagang, gitu. betul. Dan Orang tua juga bisnis. bisnis, jadi kedua orang tua juga nggak ada yang di kantoran kayak gitu. Main apa Risya? Kalau boleh tahu orang tua. Semuanya bisa sendiri, butik, papi aku ada Oke. kotik mobil. Jadi emang nggak ada, dan kita nggak pernah main proyek-proyek yang sorry itu saya yang kayak proyek-proyek jalanan itu kita nggak pernah berani. Jadi emang Bisnis sendiri. bisnis sendiri dan tidak ada partnership sama siapapun. Tapi yang susah tuh itu loh, ilmu dagang yang diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Ada memang yang anak-anak orang tua pengusaha tapi anak-anaknya nggak jadi pengusaha juga Iya. karena Ada ya? mungkin iya karena ilmu dagangnya nggak turun. Iya, betul. Luar biasa ya. Iya. Dan kayak Risya ngomong tadi bahwa sebagai entrepreneur tuh nggak semudah yang Iya, orang lihat ya, dan juga tidak seenak yang dilihat orang, karena mesti ngitung bener-bener untung rugi kita yang rasain ya kan. Iya, betul. Apalagi pencatatan keuangan yang mesti detail, lalu megang SDM yang luar biasa, apalagi karyawan. Nah itu juga pastinya ada tips-tips tersendiri dah, apalagi orang yang baru mulai nih, baru mau mulai, ya, modal masih seadanya. Kira-kira harus melangkah kemana nih Risya untuk Iya. Kalau bicara masalah entrepreneurship, hambatan modal tuh udah pasti ada. Aku juga pernah ada terhambat modal gitu ya, hambatan modal. Terus juga kadang decision making juga, apalagi kalau perempuan tuh kan biasanya pakai emosional gitu kan. Jadi kayak aku juga masih belajar gitu untuk sebagai leader yang di owner bisnis yang bisa lebih tegas, karena kan aku orangnya juga perasa banget. Jadi kalau perempuan tuh kayak ya lebih sensitif gitu kan.
tahan mental juga, tahan batin juga. Jadi kalau misalkan tipsnya untuk entrepreneur khususnya perempuan gitu ya, pertama harus percaya diri. Terus kalau perihal modal sih, maksudnya ya kita harus menyesuaikan juga sesuai apa yang kita punya dulu nih. Jangan memaksakan hutang sana hutang sini, itu juga nggak bagus gitu kan ya. Tapi kalau misalkan emang usaha itu menjanjikan dan kita harus pinjam duit ke orang tua apa segala macam, ya why not? Tapi kan baik buruknya juga harus kita pikirin ke depannya. Jadi segala hambatan sebenarnya bisa dilewatin asal emang kitanya yang mempercaya diri dulu kalau kita bisa sukses di entrepreneurship. Dan harus pintar-pintar cari peluang ya, benar ya, luar biasa. Dan kalau misalnya pedagang musiman atau usaha-usaha musiman tuh ada tips-tipsnya nggak nih? Kayak sekarang kan lagi musim hujan nih. Nah, bisa nggak kita memanfaatkan musim-musim ini untuk menjadi peluang nih Risya? Atau memang Risya lebih memilih satu hal yang bisnis yang jangka panjang? Jangka panjang. Karena kalau musiman tuh akan ada masa waktu habisnya dan kita bingung ntar mau mulai lagi gitu kan. Ya kalau bisa bisnis itu yang satu tapi long term, umurnya panjang dibanding kayak ya udah 2 tahun hilang, setahun hilang, itu kan juga lebih apa ya, ngabisin modal loh kayak gitu. Karena dulu kan aku ada toko sepeda tuh dari 2010 itu standar tuh, maksudnya laku akhirnya Covid naik banget. Betul. Setelah Covid turunnya drastis banget. Itu maksudnya pas musim sepeda ya. Pas musim sepeda Covid itu kan jadi musiman. Betul. Pas turun tuh anjlok banget, padahal sebelum Covid itu tuh normal, biasa aja gitu. Pas turun Covid turunnya di bawah normalnya. Di bawah normal. Jadi aku ngerasa oh ternyata sepeda ini ada musiman juga kalau udah beres Covid. Orang pada pindah lari. Akhirnya rugi semuanya dan aku tutup, daripada operasional terus jalan, barang-barang jadi sampah apa segala macam, aku tutup tuh toko sepeda. Jadi kalau musiman juga nggak bagus sih. Betul. Apalagi sekarang musim hujan ya, harus jaga kesehatan ya, Cek Sarah ya. Tapi itu sudah tumbang loh ini sebenarnya. Sudah tumbang ya, mantasan narik terus dari tadi ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan Sarah, hujan sama Risya. Apa tuh Kak? Kalau hujan kan turun ke bumi, kalau Risya turun ke hati aku. Masuk. Ngeri ya, ngeri banget itu namanya ABG tua. Kalau kamu mau lihat ABG tua ya. Mau dipanggil abang, Om? Jangan panggil Om lah. Mamang ya. Bro. Ya. Risya, tapi kalau dilihat ya Risya ini memang kayaknya pencinta seni ya. Dari main film kan tadi kan, dan juga tadi ngambilnya desain interior ya. Jadi itu juga berkecimpung dengan seni ya. Kalau Sarah pecinta apa? Cinta binatang. Enggak ya? Aku juga pencinta binatang kok, temen aja sama. Kenapa sih? Ya, kan nanyo, kan kita talk show. Iya. Lanjut Maksudnya ke saya, ke Risya sih. Women's Day. Emotion Days jadi. Oh iya. Gitu ya. Siap. Jadi kira-kira apakah relate nggak ini kuliahnya sama entrepreneurship yang sekarang? Yap. To be honest enggak. Tapi maksudnya tetap ada yang aku kerjakan sesuai kuliah. Cuman aku tuh prinsipnya pintu kiri kanan depan belakang dibuka aja semua. Jadi nggak harus terpaku sama jurusan apa yang kita ambil. Abang aku sastra Jepang, sekarang dia buka restoran karena menurut aku rezeki itu bisa dari restoran Jepang. Restoran ayam Indonesia gitu, bukan restoran Jepang. Jadi maksudnya ya rezeki kita bisa datang dari mana aja dan income aku juga nggak harus dari jurusan aku juga. Kalau ada ya alhamdulillah, tapi peluang lain yang bisa kita lihat ya why not kayak gitu. Oke. Ya, jadi memang ada banyak orang itu kuliahnya itu udah sesuai jurusan. Sesuai jurusan ya kan ya. Sarah, lu kuliah apa? Nggak tahu bae. Jadi kayak aku dulu kan manajemen nih ya, manajemen bisnis. Kok sama sih? Ya kan? Sama ya? Nggak bisnis. Tapi beda seangkatan ya, beda angkatan. Ya kali seangkatan. 95 angkatannya? Kok marah sih? Nggak boleh presenter marah. Jadi Mang Cek Yang pasti kami zaman milenial ya, dan kamu zaman kolonial. Gitu. Nah, kita milenial. Manajemen dulu bisnis, lalu bergeraknya di kayak ini sekarang broadcasting, public speaking, MC dan lain-lain. Itu pun sebenarnya tidak sejalan, tapi ada hal-hal yang kita bisa pakai di kuliah, di pelajaran kuliah untuk kita aplikasikan di usaha kita juga, ya kan, di pengaturan keuangan kita mungkin. Jadi banyak hal lah. Dan yang pasti kalau menurut aku pribadi,
kuliah itu juga menambah relasi networking yang Betul. sangat luar biasa sih. Iya. Setuju tak Risya Setuju, dengan karena kuliah? bener setuju banget. Jadi kalau misalnya kita juga nggak bagus gitu kalau mementingkan akademik tapi soft skill kita nggak kita latih, itu juga sama aja. Kadang orang tuh udah pinter di sini tapi ngeluapin nggak bisa tuh gimana ya kan? Betul. Jadi aku akan kayaknya bisa ngelihat orang-orang yang mungkin akademisnya biasa aja tapi dia bisa apa ya, interaksi, bisa bawa diri, itu akan lebih enak loh menurut aku. Jadi soft skill juga penting sih zaman sekarang. Dengerin, bawa diri benar-benar. Oh iya, benar. Jangankan diri aku, ya kan? Diri orang lain. Dirimu pun ke bawah. Iya. Bungkus dong yuk. Gak boleh ya. Memang ya. Risha, kalau ngelihat Risha ini ya semangat banget ya berarti. Betul. Masih karena masih muda juga, masih single Seumur kan. loh padahal. Masih Seumuran berpikir loh. untuk apa namanya? untuk fokus ke Karir ya berarti ya. Nah, kira-kira kedepannya resolusinya apa lagi nih yang mau dikerjain? Di tahun ini ya. Masuk Paldi bikin? Oh iya. Iya Kak Jul. Tuh. Tolong Kak, ini sarannya ganti Risya weh. Kok kasar ya? Memang kayak Nggak itulah. boleh, Nggak gitu ya. boleh gitu Oh. Kak. Kan Itu lulus deh, Kakak harus harga ya. menghargai Iya. kami. Nah, memang. Iya. Lanjut, mau nanya lagi? Balik ya. Kalau resolusi yang pastinya running bisnis yang udah ada ya. Aku juga nggak mau terlalu banyak bikin bisnis baru tapi takutnya nggak kepegang gitu ya. Aku syukurin dan aku jalan aja apa ada yang ada. Terus juga sekarang lagi fokus banyak hobi olahraga sih yang ya mudah-mudahan bisa sebagai apa ya, sebagai hobi yang bisa bermanfaat sih. Aku nggak tahu bermanfaat apa nggak, tapi aku tuh kan orangnya tomboy banget gitu. Aku suka Dari aku mana tomboy tomboynya? banget sebenarnya. Dulu tuh aku basket, aku boxing, tapi kalau misalkan lagi keluar gini aku feminin. Oke. Cuman aku olahraganya tuh kayak lebih ke adrenalin yang laki banget. Apa tuh? Laki-laki. Sekarang olahraganya apa? Golf, kudaan. Jadi maksudnya aku sekarang juga lagi hobi-hobinya olahraga sih. Jadi income yang aku dapetin, aku tuh orangnya juga agak introvert untuk nongkrong-nongkrong. Jadi bisa income yang aku dapetin aku habisin di hobi aku. Jadi resolusi tahun ini ya mungkin lebih bisa banyak main sama kuda sendiri gitu. Terus juga bisa main golf sama teman-teman juga, itu penting karena itu sebagai healing aku juga gitu. Jadi nggak fokus nyari duit tapi kita batinnya juga nggak diajak happy gitu kan, itu juga penting. Oke, kalau kita lihat tuh memang zaman sekarang tuh banyak anak muda yang memang kelihatan banget ketika misalnya kayak di TV kayak gini dia ekstrovert ya, ternyata di luar kehidupan dia tuh introvert dan Yes, betul. udah capek untuk ngomong. Salah satunya Gitu, Risya. Salah satunya Risya. Salah duanya saya. Saya sebenarnya introvert. Oh iya. Nggak percaya Anda kan? Iya. Jadi kalau nongkrong tuh suka draining energi gitu kan? Iya benar. Kita lebih suka spend waktu sendiri, lalu Iya. mikir, itu merenung dan lain-lain. Di gym. Iya. Bukannya di kamar mandi ya, ngerenung Oh boleh ya. tuh, berarti kita gym bareng dong nanti. Asik. Kita ngeri akan jadwalkan banget langsung. loh sama mereka Sarah berdua. jangan ikut-ikut ya. Pemirsa, kami bakal balik lagi waktunya. Di segmen ketiga bakal lebih seru dengan Risya Monica. Jangan kemana-mana, tetap di Halo, Halo Palembang. Ya, Bang Cewi Cek Mirsa Pal TV masih bersama kami di Halo Palembang. Hagai Sarah masih menemani dan juga masih bersama bintang tamu kita hari Betul. ini, Risya Monica Kaindi. Ditambah terus sih. Oh iya. Nanti Terus jadi ada, di tengahnya ada Monica loh. iya dari Mau nikah. Monica ya. Mau nikah sama. Kapan ini Risya Monica ya? Sama siapa nih Kak? Oh, siapa Tapi nih? sering nggak ditanya kayak gitu, Riz? Sering sih. Kapan nikah kayak Sering. gitu. Dulu Jadi- aku pressure, cuman makin kesini semakin aku mengenali karakter laki-laki agak hold dulu, jangan buru-buru gitu kan. Oke, Betul, jadi betul. kira-kira nantinya kalau misalnya apakah sudah pernah ada yang deket terus ternyata minder nih sama kamu yang ternyata memang berpower banget sebagai wanita Iya, kan? penuh prestasi, penuh karirnya prestasi, cemerlang, karirnya betul. bagus gitu kan? Pandangannya gimana Risya kalau gitu? Kalau pandangannya aku juga tidak bisa mengontrol perasaan mereka gitu. Ya udah, maksudnya
mereka juga harus tahu kalau aku tidak melihat dari sisi Itu ekonomi aja. juga gitu. Maksudnya aku juga ngeliat value-nya, lihat perhatiannya. Tapi kalau misalkan mereka memilih untuk mundur dan insecure, ya aku juga tidak bisa memaksakan gitu. Kayak gitu. Ya Oke. nggak masalah sih. Berarti mereka juga tidak percaya diri, dan aku akan lebih respect sama laki-laki yang percaya diri. Betul sekali, saya setuju. Saya ini orang yang paling percaya diri sebenarnya. Hah? Di Pal TV ini salah satu yang paling percaya diri kan? Atau kepedean ya? Agak ngeri. 11-12 kan? Iya. Yang lebih matang, lebih mengerikan ya. Tapi Kayaknya lebih kemutung deh ini. ditonton istri kamu loh Iya, ini. iya, sorry nih. Lanjut Sarah. Risha, tapi kalau misalnya tuh udah ada ini belum apa namanya bayangan nih umur segini nikah atau enggak deh nanti Iya. dulu Udah sih Kak. ini Udah. dulu usaha dulu. Dulu aku nikah 25 tiba kira udah 27 tahun ini. Gitu kan. Semangat kelahiran 97. Iya kan, tiba-tiba udah 27. Cuman dari ternyata memaksakan sesuatu juga nggak bagus. Betul. Aku dari 25 deket sama laki-laki itu berekspektasi, oh gue bakal nikah nih sama nih orang, Betul. ternyata nggak jodoh ya mau gimana. Betul. Gitu, dan- Jadi lebih let it go aja ya sekarang Let ya. it go, Betul. dan percaya aja kalau misalkan jodoh itu kan cerminan diri. Jadi semakin kita meningkatkan value diri ya, insya Allah juga suami kita juga bakal orang yang baik juga. Betul. Jadi setuju. ini harus digarisbawahi oleh wanita-wanita Iya, yang apa tuh? akan tentunya masih berumur di bawah 25 ya. Yang patokannya sekarang mau 25 harus sudah nikah. Nah, Jangan itu. buru-buru, karena nggak sedikit orang nikah muda maaf ngomong gagal. Iya. Karena emosional kan belum stabil nih. Betul. Kalau misalkan wanita udah 27-28 ya insya Allah emosional udah stabil. Lebih siap ya. Lebih siap. Jadi kayak gitu. slogannya jangan as soon as possible, tapi as ready as possible sekarang ya. Betul. Lebih Jadi siap, lebih jadikan baik ya. betul. Jadikanlah pernikahan itu sebagai bukan tujuan hidup, Apa jadi? tapi sebagai Tetot. enggak serius, Ya, bukan apa-apa. Kok lama mulu soalnya Sarah? Iya kan, jadi bukan sebagai tujuan hidup, tapi sebagai ya, bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Nah. Lebih perjalanan lah ya. Betul. Jadi jangan dikejar banget, Betul, jangan dan jadi tujuan kita tuh kan meraih ridho Tuhan kan, kayak Oh, gitu. setuju. Rizky tadi pagi ada kemana nggak? Di rumah aja ya? Di rumah Nggak aja. kemana-mana? Kenapa? Kak? Kenapa? Karena memang kalau kata orang kan jodoh nggak kemana. Aduh. Masuk. Toprak, Duh, toprak. Iya, ini iya. kalau Rishan dulu mungkin bisa baper nih. Iya, iya. Untuk sekarang Udah matang ya? Udah bebel Iya, gitu iya, lihat laki-laki mulut buaya gitu kan. Nah, satu hal yang paling menarik di era sekarang ini, Risya, kalau kita ngomongin masalah mental health nih. Nah, pandangan Risya tentang mental health ini seperti apa? Karena banyak orang juga kan, apalagi cewek ya, cewek-cewek muda itu banyak mereka tuh merasa insecure dengan mereka semakin scrolling Instagram, semakin scrolling malah betul. kok aku kayak gini. Nah, Risya boleh kasih pandangan ke kawan-kawan. Aku pernah ada di fase itu juga, jadi aku juga ngerti perasaannya. Cuman kan kalau misalnya kita udah ngerasa drop, udah ngerasa down, insecure, yang bisa bangkitin diri kita tuh kita sendiri gitu. Kalau kita ngeluh-ngeluh, sedih-sedih, tapi kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri, ya buat apa gitu. Jadi kalau misalnya ada mental health, ada rasa trauma dari orang-orang sekitar, entah trauma apapun, kekerasan, entah apapun, maksudnya yang bisa nyembuhin diri itu kan kita sendiri. Jadi balik-balik ke power kita sendiri, kita mau sembuh apa enggak, mau memperbaiki diri apa enggak, atau mau tetap terdiam di rasa sakit batin itu gitu. Jadi kalau misalkan mental health ya apapun usahanya, mau ke psikiater maupun orang-orang terdekat gitu, emang harus kita usahakan. Yang penting jangan terpuruk aja sih kalau mental health. Kalau Risya sendiri menjaga mental health-nya seperti apa nih? Maksudnya dalam menyeimbangkan, sekarang kan ada work-life balance. Iya. Ya kan? Nah, ini kan dengan kesibukan. Nah, apakah hanya dengan olahraga atau baca atau apa? Aku lebih ke olahraga sih. Aku kalau lagi galau, lagi pusing tuh larinya ke gym. Kalau Iya, nggak iya. naik kuda. Ya kan orang beda-beda ya. Ada orang yang minta pengen nonton, pengen. Tapi kalau misalkan emang itu cara yang terbaik buat kita, ya lakuin aja. Iya. Jangan nunda-nunda lagi, karena kan daripada kita diamin terus betenya makin lama, sakitnya makin lama gitu, udah sembuhin aja dulu. Nikmatin, take your time, apapun yang bisa bikin kita senang, lakuin kayak gitu. Oke, kalau aku sih jadi calonnya Risa langsung deh pulang ini ya. Kayaknya apa? udah mateng banget Oh, iya. jadi istri ya. Betul, karena perjalanan itu yang membuat kita lebih belajar banyak ya, Iya. pengalaman-pengalaman. Sarah juga banyak kan pengalaman kan? Pahit.
Tapi jadi obat Iya, untuk iya. kehidupan. Pasti dibanding manis ya. Betul, kayak omongan kamu manis, Iya. tapi kosong. Oh, iya. Gitu kan. Nah, tapi Risha, ngomongin usahanya Risha, kira-kira kalau sekarang sudah grow belum usahanya? Dan terus mungkin bisa dikasih tips dan trik nih sama anak-anak muda terkhusus cewek nih yang baru ngerintis, tips dan triknya mungkin untuk jadi entrepreneurship ini seperti apa? Terus metode untuk bisa sharing Dikenal. ataupun jualan, bisa media online ataupun apa gitu kan. Gimana tuh caranya? Alhamdulillah usaha aku jalan udah grow gitu, maksudnya ya bertahap juga, tetap harus ada inovasi-inovasi. Dan tips aku untuk khususnya perempuan ya, yang penting satu tuh percaya diri aja dulu. Karena kalau misalnya perempuan tuh kayak ngerasa kalau udah saingan laki-laki tuh ngedown gitu, kayak udahlah laki-laki dulu aja lah. Ya balik-balik ke perempuannya ya. Jadi emang harus percaya diri, terus harus jangan nutup diri sama perkembangan apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita, harus ikutin tren kayak gitu kan. Dan ada beberapa orang kayak gini, aku sering banget lihat UMKM yang di desa-desa kayak gitu kan, mereka tuh sebenarnya punya capable banget loh untuk bikin karya, mereka juga punya skill, cuma kadang mereka nggak tahu nih how to sell-nya, terus gimana ya karya gue bisa dikenal oleh orang lain kayak gitu kan. Jadi makanya aku juga ngerasa penting banget untuk kita tuh kolaborasi sesama perempuan khususnya, terus juga kita harus juga mengenal komunitas-komunitas yang ya bisa bikin koneksi kita semakin luas. Itu juga penting banget, relasi itu penting banget sih, relasi juga. Dan aku juga berharapnya dengan di tahun-tahun politik ini kan pejabat publik udah semakin banyak wanita ya. Aku berharapnya nih yang terhormat pejabat publik yang semakin banyak wanita ini, aku berharap bisa gandeng wanita-wanita biar bisa lebih berkembang lagi di dunia usaha gitu. Jadi mereka ada platform sendiri atau pelatihan-pelatihan sendiri yang mereka yang tadinya nggak bisa, yang tadinya nggak percaya diri gitu. Ada komunitasnya nggak, Miss? Ini apa namanya, Risha? Aku nggak tahu ya kalau untuk komunitas khusus perempuan ya, tapi kalau misalkan untuk bisnis sendiri kan kita bisa temenan sama orang-orang HIPMI, sama orang-orang Kadin gitu ya. Walaupun emang isi ada cowok-cowok, kadang kan cewek juga ada insecure-nya ya kalau kumpul sama cowok-cowok gitu, entah takut entah apa. Tapi ya udah, take it easy aja, kita ambil positifnya aja, negatifnya jangan kita ikut. Risha juga ikut tergabung di HIPMI atau Kadin? Nggak tergabung, tapi aku temenin aja orang-orangnya. Aku nggak terikat di organisasi, cuma teman-temannya ya udah aku temenin sama siapapun. Pasti nanti someday kita udah membutuhkan satu sama lain. Betul sekali, karena 1000 kawan itu terlalu sedikit. Tabur Satu aja itu sebanyak-banyaknya. Betul, networking is your net worth zaman sekarang kan. Nah, Risha, ini kan tahun politik nih. Risha kan udah salah satu influencer, lalu selebgram, dan pernah ikut banyak lah orang Palembang, Sumatera Selatan nih yang kenal seorang Risha Monica tadi ya. Nah, apakah emang tertarik ke dunia politik juga untuk menjadi caleg atau ke mungkin kita akan pilkada nanti? Betul. Risha ada nggak tertarik ke dunia politik untuk terjun? Sekarang untuk terikat sama partai belum ada, tapi kayaknya emang ada passion di politik. Cuman aku nggak mau buru-buru karena menurut aku politik itu bukan tempat aku bekerja mencari uang ya, tapi kita untuk melayani masyarakat. Jadi aku pengen settle dulu sama diri aku sendiri, hidup aku udah benar, kerjaan aku udah settle semuanya. Kalau someday ada rezeki atau ada kesempatan aku bisa membantu masyarakat, aku pengen sih. Cuman aku nggak mau buru-buru dan menjadikan caleg itu sebagai kerjaan aku nggak mau. Oke, tapi bukannya balance ya, kebanyakan sekarang orang yang berwirausaha, punya usaha itu pengen ada sangkut pautnya sama orang pemerintahan biar gampang katanya aksesnya. Tergantung kan baik-baik ke visi misinya gitu kan. Betul. Kalau aku pribadi, aku bukan mencari kepentingan untuk diri aku sendiri kayak gitu. Jadi aku aja suka lihat masyarakat kayak mau nganterin beras, aku nangis gitu. Jadi maksudnya aku pengen ketika aku ada kesempatan untuk caleg, ya udah setengah hidup aku untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari kepentingan aku sendiri. Oke. Gitu. Luar biasa ya, udah berprestasi, masih muda, cantik, dan juga punya Baik profession, hati lagi baik ya. hati, murah hati, Kira-kira lemah mau lembut, rajin tambah menabung, jadi dan kakak? Hah? Mau ditambah jadi kakak? Boleh. Boleh, satu aja cukup ya. Iya, cukup dikagumi aja ya. Cukup dikagumi aja, cukup kita menjadi inspirasi. Iya, bisa kalau Bareng ini Kai. kopi kita. Bertiga ya tapi ya. Bertiga ya. Nah, lalu isu dari Women's Day International ini kan salah satunya yang selalu digaungkan adalah kesetaraan gender. Coba Risha boleh sampaikan pandangan Anda tentang kesetaraan gender seperti apa?
kesetaraan gender zaman sekarang juga semakin dilihat ya sama orang-orang dunia lah, udah pasti dilihat gitu kan. Cuman jangan pernah kita menyalahkan kesetaraan gender itu selalu salah dari lawan jenis kita. Kita perempuan nih, jangan salahin laki-lakinya yang terlalu mengunderestimate kita lemah, kita nggak bisa apa-apa. Cuman dari kitanya emang harus proving juga gitu. Kadang cewek kan kalau dikasih tekanan dikit, udah down, udah mundur ya gitu. Jadi balik-balik kita harus proving gitu. Jangan selalu salahkan kita underestimate, tapi kitanya juga harus tunjukin kalau misalnya kita bisa lebih percaya diri, kita bisa setara bahkan lebih dari laki-laki. Itu sih, percaya diri itu yang paling pertama. Yang kedua, itu tadi kita harus tahu diri kita maunya kemana, maunya apa, value-nya mau apa, itu kita yang bentuk sendiri. Oke. Setuju banget Risa. Iya, nggak terasa nih kalau ngobrol sama wong pinter. Langsung cantik. Tep, makasih Haga. Bukan, Risia maksudnya. Ya, kamu juga cantik. Semua ya? wanita-wanita itu cantik ya. Kalau ganteng mah bingung ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita juga mengucapkan selamat untuk seluruh wanita di seluruh dunia dan seluruh luar angkasa. Alam semesta. Memang too much deh Anda ya. Too much ya. Kita ucapkan Happy Women's Days untuk yang tentunya seluruh perempuan Indonesia yang hebat-hebat ya, apalagi seorang ibu kan yang sudah melahirkan, membesarkan anak, mendidik sampai yang putra-putranya ikutan menjadi sosok-sosok yang berguna dan bermanfaat. Betul sekali. Nah, mungkin satu kalimat ataupun pesan terakhir nih, maksudnya pesan terakhir dalam sesi ini ya, dari Risia Monica. Minta maaf ya. Iya, minta maaf. Closing statement, himbauan ataupun satu ajakan kepada seluruh wanita-wanita muda di Sumsel dari seorang Risia Monica. Silakan. Oke, dari aku pribadi, tetap semangat apapun yang lagi dijalanin sekarang ya, jangan pernah putus asa. Wanita tuh harus banget punya mimpi ke depannya mau kayak gimana, walaupun nanti sampai kita bakal menjadi seorang ibu, kita harus punya value gitu. Jadi apapun yang terjadi kita harus bisa berdiri di kaki sendiri dan tidak bergantungan sama siapapun. Itu sih pesan aku yang paling kuat dan lagi aku tanamin juga dalam diri, kita harus bisa berdiri di kaki sendiri. Wow. Betul. Jangan bergantung sama orang lain ya. Betul. Independent woman. Luar biasa sekali lagi. Thank you buat Risia Monica. Terima kasih. Sudah datang ke sini. See you. Sehat-sehat selalu. Sehat juga ya. Bentar lagi puasa nih. Betul. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan Risia Monica, seorang entrepreneur muda yang sangat menginspirasi wanita-wanita muda yang ada di Sumatera Selatan. Dan jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap harinya jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Hage Kaindi. Aku Sarah Munif pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.